Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama kita di podcast program studi destinasi pariwisata chapter 2. Nah, buat kalian yang belum nonton chapter 1, cus segera untuk meluncur ke chapter pertama ya guys. Nah, di chapter kedua ini kita kembali membahas mengenai program Field Project Study atau FPS yang telah dilaksanakan mahasiswa di beberapa desa wisata seperti itu. Nah, kali ini bersama saya Lesi Anggraini selaku moderator dan sudah hadir 3 narasumber dari desa yang berbeda pula dengan chapter sebelumnya seperti itu. Boleh Bu, Bapak kita perkenalan singkat dulu, boleh dari Bapak? Oke. Nama saya juga ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Ya, bersamanya saya Oslan, kebetulan membimbing di Desa Wisata Jaboy di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh. Jauh ya Pak, Jauh Sabang. sekali, antar pulau. Antar pulau, antar provinsi ya Pak? Iya, antar provinsi. Antar pulau, antar provinsi ya. Oke, dari Sabang kita lanjut ke Ibu. Oke, nama saya Hetty, saya pendamping desa wisata, tim FPS Desa Wisata Silalahi 3 di Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi. Dari Sabang kita ke Kabupaten Dairi, jauh ya guys. Jauh. Oke, next. Selanjutnya kita ke Kabupaten Toba. Perkenalkan saya Fiza, saya pendamping program Field Project Study di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Nah, jadi guys kita akan membahas 3 desa wisata itu, yaitu Jaboy yang ada di Sabang, kemudian Silalahi 3 yang ada di Kabupaten Dairi, dan Tarabunga yang ada di Kabupaten Toba. Nah, langsung aja nih Bu, kita ke bahasan kita yang pertama. Nah, untuk FPS periode ini, apa sih kesan Bapak dan Ibu gitu untuk yang di periode ini kan pasti berbeda dengan periode sebelumnya gitu. Tahun ini kesannya itu lebih wow, lebih gimana gitu. Boleh mulai dari Ibu, boleh. Oke. Kalau dari saya pengalaman di periode lalu sampai periode ini tuh lebih gong. Lebih Karena gong guys. programnya lebih banyak, mahasiswanya lebih mau bervariasi, mau belajar, mau bikin proyek-proyek baru, walaupun tantangannya ada aja. Tapi usaha mereka nggak kecil gitu. Kemudian produk-produknya luar biasa ya Bu ya. Betul. Kita sampai wow keren nih, dan karena semangat mereka yang luar biasa, kita sampai memunculkan penilaian baru. Penilaian gitu. baru. Apresiasi baru buat mereka gitu. Oke, berarti periode ini lebih gong gitu ya Bu. Berarti ada perkembangan yang lebih baik lagi dari periode sebelumnya gitu. Tuh. Tuh untuk yang di Tarabunga. Oke, di Toba ya? Iya, yang di Toba Toba. tadi? Toba. Toba ya? Toba, Ibu. Toba lagi. Oke, iya. Kalau saya dari Silalahi 3 ya. Apa sih tadi pertanyaan? Kesannya Bu. Kesannya, Oh iya, iya, oke. Kesannya kalau dari timnya mungkin karena mereka sudah mendapatkan informasi dari kakak-kakak kelasnya, mau ngapain sih Kak, apa sih kira-kira kegiatan yang memang sesuai gitu. Jadi mereka lebih terkonsep. Nah, jadi mungkin dalam menjawab semua tantangan yang diberikan oleh Prodi, akhirnya bisa gitu ya. Mereka mencoba untuk berkreasi, menciptakan inovasi, sampai dengan akhirnya mereka, yaitu terciptalah beberapa proyek yang berbeda-beda gitu. Dan ya dari satu tempat ke tempat yang lain juga mereka bisa ngelihat potensi-potensi yang bisa mereka lihat dan mereka ciptakan gitu kan. Yang kira-kira yang mana sih sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut. Jadi kesannya sih lumayan semangatnya luar biasa, dan juga mereka mau menerima masukan. Dan mereka juga lebih cakap dalam menilai dan melihat potensi yang ada di desa-desa itu. Itu mungkin menurut saya. Berarti mereka juga melihat dari yang FPS sebelumnya mungkin Iya, gitu ya Bu. sudah ada gambaran nih. Sudah ada gambaran dan pada periode ini mereka itu lebih matang gitu ya Bu. Betul, dari sisi persiapan, dari sisi ya semuanya ya. Dari sisi dana juga tetap ya betul. gitu. Lalu dari sisi konsepnya juga udah mulai bagus lah.
Oke. Kita Itu dari next saya. Bapak. Ke yang jauh, Yang paling Iya, yang paling jauh. Ya, yang paling jauh, paling ujung Indonesia. paling ujung. Ya. Jadi kesannya bagi saya karena ini juga untuk pertama kalinya ya Bu ya kita ke luar provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan FPS ini. Eh, tapi walaupun pertama kali semua orang tahu Sabang gitu ya. Sabang. Ya, karena lagunya juga ada. Sabang. Dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Ya, cuman ketika kita menyampaikan ini Desa Jaboy, nah ini yang baru kali pertama kali dengar gitu ya, namanya juga lain gitu ya. Jadi bagi saya ini cukup menjadi tantangan baru lah ya karena keluar provinsi dan mahasiswa khususnya mereka cukup penasaran sebenarnya. Karena selama ini kan berpikir Aceh itu sepertinya gimana tentang pariwisata gitu ya. Terus juga dia ada di sebuah pulau paling ujung Indonesia gitu ya. Nah ketika kita sampai di sana memang benar-benar sebuah kesan yang sangat luar biasa dengan keindahan laut ya. Kemudian kebetulan Desa Jaboy ini juga kan ada di pinggir laut juga. Tetapi juga ada di dekat gunung berapi juga. Berarti dekat gunung dan dekat laut dekat juga laut, gitu ya, Pak. Jadi ketika kita tiba di sana ya semacam kejutan lah gitu ya. Selama ini kita berpikir laut itu ya kan biasa ya airnya keruh, pantainya begini. Tapi di sana ternyata luar biasa keindahan laut. Dipadu dengan keindahan gunung berapinya dan yang paling terkesan itu masyarakatnya ternyata sangat-sangat ramah menerima kunjungan kita pertama kali ke Jaboy. Demikian juga pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata itu sangat welcome terhadap kita. Jadi ini kesan yang sangat baik ya menurut kami di kelompok di Desa Jaboy ini, Bu. Berarti Itu kira-kira. sewaktu di sana itu memang diterima baik dari masyarakatnya, dari pemerintahnya juga gitu ya, benar. Pak. Ya, kita diterima di kantor di sana ya, Kecik. Iya, Kecik. Kecik Ya. ya. Kecik tuh. Jadi Kecik kami itu juga- kepala desa. Pak. Oh iya. Jadi kami Lesi ya. Iya. juga kaget ini Pak Kecik loh, maksudnya apa orangnya kecil gitu ya. Ternyata di Aceh itu kepala desa itu sebutannya Kecik. Ya, FYI guys, di Aceh itu kepala desa itu namanya Pak Gecik. Gitu. Dan juga tidak ada desa ternyata. Jadi di sana disebut gampong ya. Gampong, iya betul. Gampong pakai G dia, Iya. Bu. Dalam bahasa Aceh gampong. Gitu. Itu kira-kira ya. Ya, itu adalah kesan selama di desa ya Bu, ketika terjun ke desa gitu pada periode tahun ini. Nah, berikutnya nih Bu, dari programnya nih pastikan ketika ke desa sudah menyusun terlebih dahulu program-program yang akan dijalankan gitu ya Bapak Ibu. Apa aja sih program-program yang sudah disusun dan dijalankan di desa itu dan bagaimana proses ketika program itu diterapkan di desa gitu Ibu. Apakah diterima seperti itu, kemudian programnya itu apakah sesuai dengan potensi desanya seperti itu. Dari Bapak boleh Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya Desa Jaboy ini kan di tahun lalu itu masuk ke dalam 50 anugerah desa wisata. Ya, walaupun akhirnya tersisih ya. Nah, dari sini kami berkaca kenapa tidak meraih itulah ya, beberapa hal yang menjadi kelemahan itu yang kami programkan di sana. Salah satunya yang cukup penting adalah mereka memiliki potensi ya pariwisata seperti gunung berapi di mana bisa dilakukan atau dilaksanakan kegiatan trekking dan juga punya air panas dan juga punya laut untuk snorkeling. Nah, ini belum ada paketnya ketika wisatawan datang ke sana. Jadi ini menjadi titik lemahnya. Jadi kami memprogramkan untuk program unggulan, program utama di sana itu adalah merancang paket wisata untuk gunung dan laut, Bu. Ya, kemudian program selanjutnya adalah terhadap masyarakat, khususnya
yang terlibat langsung. Di sana kebetulan ada kelompok sadar wisata ya, di mana yang kami lihat dari sisi bahasa ya, terutama bahasa Inggris itu masih sangat terbatas. Jadi kelompok ini memprogramkan juga untuk belajar bahasa Inggris lah untuk kelompok sadar wisatanya, dan juga kepada anak-anak sekolah lah di desa itu. Itu program yang kita unggulkan. Di luar itu juga ada program pembuatan map desa gitu ya. Karena desa itu cukup luas, ada beberapa dusun, banyak persimpangan, sehingga perlu dibuat sign-sign lah atau petunjuk-petunjuk arah terhadap daerah-daerah wisata yang ada di desa ini. Itu yang kira-kira tiga program yang menjadi unggulan yang akan kita laksanakan, dan beberapa sudah terlaksana, kira-kira begitu Bu. Ya, karena memang kalau memang punya banyak potensi, jika tidak dipetakan gitu kan Ya, sayang benar. juga gitu ya Ya. Pak. Apalagi kalau kita kenal Sabang ini kan banyak wisatawannya gitu ya Pak, Ya, banyak, banyak ya. wisatawan asing juga. Kalau di Aceh itu Bu, biasanya kita tuh ngomong Sabang itu Balinya Aceh gitu. Iya, saya setuju. Iya, Ya, benar ya Pak. Ya, oke. Itu adalah program-program yang dilakukan di Desa Jaboy. Nah, next kita berlanjut ke Desa Wisata Silalahi 3. Oke, ya. Jadi kalau misalnya di desa wisata Silalahi 3 ini kan memang terkenal dengan campingnya ya. Jadi banyak tempat yang mereka jadikan tujuan wisata untuk camping gitu. Jadi anak-anak tim FPS ini melihat bahwa ternyata memang ada potensinya di situ, Mbak Lesi. Jadi mereka mengadakan event untuk Silalahi Night Camp lah, mereka bilang gitu. Nah, dalam proses pembuatan event tersebut yang ternyata mereka juga terkaget-kaget gitu. Ternyata banyak juga sponsor yang berdatangan gitu, baik dari pemilik hotel, restoran dan segala macam gitu. Jadi mereka sendiri pun shock gitu. Ternyata wah, banyak sekali yang mendukung gitu loh untuk acara tersebut gitu. Jadi eventnya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kurang lebih 500 pengunjung saat itu, dan memang hanya diadakan dalam satu malam gitu kan. Dan dalam periode yang sesingkat itu bisa melaksanakan event yang cukup besar dan cukup banyak sponsor, itu udah luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi mahasiswanya saya lihat ya ini mampu ya gitu dalam mengelola event mulai dari nol sampai dengan terjadinya gitu kan, sampai mereka juga mengatur bagaimana acara-acara di dalamnya, bekerja sama juga untuk mengisi acara dari masyarakat lokal, bahkan mengundang juga dari luar gitu mahasiswa lain yang memiliki bakat dan talenta tertentu yang akhirnya bisa juga bergabung untuk meramaikan acara tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dilihat bagaimana juga masyarakat lokal yang ikut mendukung gitu, itu udah keren banget nih Mbak Lesti. Dengan itu tadi ya kita bilang ya, dengan jangka waktu periode yang sangat sesingkat itu mereka bisa melaksanakan event yang luar biasa. Lalu nggak hanya event itu, jadi mereka juga melakukan penggunaan branding ya, media sosial yang saat ini kan kita tahu ya untuk menggait wisatawan muda Gen Z ya kita bilang betul. ya, apalagi yang turunannya lagi nih setelahnya lagi gitu kan, yang sangat paham sekali dan sangat mempergunakan sosial media. Mereka juga memanfaatkan hal tersebut gitu. Mereka kan udah dapat engagementnya udah lumayan tuh, katanya udah 380k insight, dan postingannya view-nya adalah 33.000 ya. Luar biasa. Luar biasa ya, Iya. untuk media sosial juga yang baru dibuat gitu iya, kan, benar, gitu benar, dalam Bu. beberapa periode bulan saja gitu. Jadi dengan cara mereka untuk membuat konten ya kita bilang ya sekarang ya, konten-konten yang menarik gitu, banyak juga yang melihat, akhirnya terciptalah sebuah event yang berhasil itu yang bisa kita apresiasi sangat luar biasa. Lalu mereka juga membuat kegiatan wisata bersih gitu. Kebetulan di sana karena ada juga kegiatan dari kita bilang PKN ya, dari kampus lain, mereka juga bekerja sama gitu untuk melakukan bersih-bersih lah ya destinasi wisata di sana, dan itu nggak hanya satu kali tapi lebih dari sekali. Cara mereka untuk mengatur waktu juga itu perlu diapresiasi, tidak hanya fokus dengan event-event saja tapi kegiatan-kegiatan lain juga mereka coba laksanakan. Dan pembuatan papan signage juga itu sudah terjadi juga. Nah sekarang nih tantangannya adalah sampai dengan waktu kita di
Minggu ini minggu terakhir. mereka masih punya tantangan lagi untuk membuat website dan guidebook gitu dan papan potensi wisata. Jadi mudah-mudahan di Kamis ini mereka sudah terrealisasi semua gitu. Jadi itu sih yang luar biasa dengan periode yang sesingkat itu tapi program yang sebegitu banyaknya. Itu Ya, berarti memang fokus utamanya itu di event ya Bu. Iya, eventnya yang cukup menguras waktu, Menguras waktu. tapi akhirnya berjalan dengan baik. Iya, tapi memang kalau kita lihat sekarang ya Bu di media sosial itu, kalau pemasarannya itu tepat gitu, insight-nya itu Iya. memang bisa naik gitu Bu. Apalagi dengan yang Ibu bilang tadi akunnya baru gitu ya kan Bu. betul. Kalau kita coba posting sekarang nih dengan akun baru kan pasti sulit Iya, gitu ya sulit kan Bu. sekali, betul. Iya, kalau pemasarannya tepat jadi dia bisa tersampaikan promosinya itu dengan baik gitu dan juga ada kolaborasi dengan kampus-kampus lain juga Iya, gitu ya Bu. betul. Oke, banyak sekali ya ternyata guys. Luar biasa. Luar ya. biasa Luar biasa, ya. sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Dengan waktu singkat, banyak program yang terjalankan begitu. Oke, kita next ke Desa Wisata Tarabunga. Oke, untuk Tarabunga sendiri sebenarnya nggak luar biasa objeknya kayak Jaboy dan Silalahi ya. Jadi Tarabunga itu daya tariknya itu adalah penatapan Bu. Versinya hanya nggak hanya ya, melihat Danau Toba dari sudut yang berbeda gitu. Kemudian mereka punya fasilitas restoran, kita bilang kayak kafe-kafe kopi, Indomie lokal gitu-gitu. Namun anak-anak ini pinternya dengan potensi-potensi yang seperti itu adanya, mereka meliriknya membangun citranya dengan sistem CBT. Jadi kita nggak bergerak dalam promosi gitu, belum sampai ke sana, namun menyiarkan di berbagai media bahwa si Tarabunga ini ada dengan nilai-nilai yang luar biasa. Jadi si kelompoknya Tarabunga ini bergerak, yang pertama itu mereka kerja sama-sama di SPAR. Alhamdulillahnya di SPAR-nya sangat berkontribusi dan mau membantu. Jadi kita dapat bantuan dana Ibu, kemudian mereka support buat kita peresmian buku kemarin. Terus buku sudah disahkan miliknya desa juga. Jadi buku itu profil desa wisata dan buku saku homestay. Jadi mereka tuh punya 4 homestay yang masih belum tahu ini homestay itu seperti apa, pengelolaan bagaimana. Jadi kita mempermudah mereka tidak membaca buku-buku literatur yang tebal-tebal. Jadi kita menyederhanakan dengan bentuk buku saku yang mudah dipelajari gitu. Jadi 2 buku itu yang sudah mereka rilis kemarin. Kemudian anak-anak juga merebranding kembali atau membuat kembali si Instagramnya Tarabunga. Jadi sebelumnya mereka Tarabunga udah punya Instagram, tapi tidak ada produk yang mereka tampilkan, tidak ada informasi apapun. Anak-anak membuatnya dengan informasi baru, kemudian insight-nya nambah gitu. Walau dengan waktu yang jarderdor iya, ini betul, ya, betul. mereka sangat luar biasa. Kemudian kita bergerak ke beberapa media Ibu. Jadi kita buat beberapa artikel yang menyiarkan bahwa si Tarabunga ini indah, fasilitasnya ada, daya tariknya ada. Sampai hari ini ada 9 media massa yang dipublish anak-anak. Kemudian kita juga berterima kasih sama Del FM yang sudah berkenan membantu. Hari ini ada podcast tentang Tarabunga. Jadi anak-anak menjelaskan potensi Tarabunga dan menjelaskan untuk program lanjutan gitu. Jadi hari ini diundang buat podcast. Jadi berbagai media memang untuk menyuarakan si Tarabunga. Walau mudah-mudahan ini berkelanjutan, itu harapannya Ibu. Kemudian udah sampai di sana, mereka juga membantu masyarakat untuk berhasil menjual UMKM dan homestay-nya melalui link yang tertera di Instagram si Tarabunga dan Instagram si FPS Tarabunga. Jadi itu akses untuk calon wisatawan bisa memesan dan menikmati daya tariknya si Tarabunga begitu. Dan kemudian yang paling penting sih tahun ini tuh nggak cuma program ya Bu, anak-anak itu rata-rata mengejar artikel publish. Oh iya betul. Semangatnya luar biasa, pokoknya harus publish dan mereka berhasil buat publish di Sinta 3. Luar biasa semangatnya. Kemudian program lainnya yang sudah berhasil, karena ini minggu-minggu terakhir ya, luar biasa.
ada 2 pelatihan bahasa Inggris untuk anak sekolah, anak remaja, yang kemudian yang terakhir ada pelatihan remaja terkait sustainable si Instagram ini, Bu. Jadi harapannya anak-anak ini si Instagram ini nggak berhenti di masa sekarang, tapi setelah pergi pun ada yang melanjutin gitu. Jadi si citra yang dibangun di berbagai media yang sudah disiarkan berkelanjutan dan menghadirkan tamu. Begitu, itu konsepnya Tara Bunga, semoga berkelanjutan. Memang berarti di Tara Bunga ini memperkenalkan si Tara Bunganya gitu ya. Betul. Setelah itu kita juga punya peta, tadi lupa nih Mbak Lesti, kita bikin peta kawasan dan itu juga sponsornya Dispar. Yeah. Rezekinya Dinas Pariwisata Toba itu luar biasa, membantu anak-anak untuk merealisasikan Desa Tara Bunga menjadi desa wisata terbaik. Begitu. Terima kasih Mbak Lesti. Nah guys, dari ketiga desa ini ya memang masing-masing punya potensi yang berbeda seperti itu. Di Sabang dengan lautnya dan gunungnya gitu dibuatlah paket wisata. Kemudian di Silalahi di bagian campingnya gitu. Kemudian di Tara Bunga itu memperkenalkan si Tara Bunga ini gitu dengan memposting-posting artikel seperti itu ya Bu. Kemudian merebranding kembali. Nah guys, dari banyaknya desa wisata itu ternyata banyak loh potensinya gitu, dan itu tuh berbeda-beda gitu ya kan Bu. Banyak hal yang bisa kita lakuin di desa wisata seperti itu, dan juga banyak potensi yang bisa digali lagi gitu. Nah kemudian nih Bu, dari pembahasan program-program yang udah Ibu Bapak paparkan tadi, kemudian harapan Bapak Ibu nih untuk FPS tahun ini dan periode ini dan periode berikutnya itu seperti apa gitu Ibu? Dari Ibu boleh ya, dari Ibu Pija. Untuk program anak-anak semester ini semoga lancar sampai seminar, karena kita seminar rencananya tanggal 3 Juni ya Bapak Ibu. Jadi semoga mereka semangatnya masih ada, nggak kendor sampai seminar dan berhasil. Semua yang mereka sudah kerjakan semaksimal ini berbuah manis lah nanti di seminar. Harapannya buat tahun depan semoga lebih banyak varian programnya. Terus di angkatan berikutnya juga belajar dari angkatan yang ini untuk membuat inovasi-inovasi baru di desa-desa yang nanti menurut mereka punya dan layak untuk mereka buat inovasi tersebut. Begitu. Oke. Harapan ya, oke baiklah, harapan saya sih sama mungkin ya, nggak jauh beda dari Bu Fiza, bahwa harapannya memang anak-anak ini yang kita pengen ciptakan adalah mereka membuat inovasi-inovasi yang baru ya, dengan potensi yang sebenarnya itu aja gitu. Bahkan yang potensi ada ini pun bahkan mungkin kalau di tahun depan lagi mungkin akan turun ya kualitasnya gitu. Tapi gimana cara mereka untuk melihat potensinya, baik itu potensi kita di Tara Bunga hanya, enggak kita bilang hanya sih, tapi untuk melihat pemandangan Danau Toba dari sisi pinggir-pinggirnya gitu kan, healing tipis gitu kan ceritanya. Tapi mereka mampu ya mengeksplor yang mana sih yang bisa dilihat dan bisa dimaksimalkan gitu potensinya. Jadi sebenarnya enggak ya kreatif itu sih, kreatif, inovatif, mereka menciptakan sesuatu yang bisa membuat lebih nilai jual dari satu destinasi, kan itu harapannya ya. Jadi mereka tidak hanya terpaku bahwa harus bikin acara yang besar atau misalnya tantangannya budgetingnya nanti harus besar gitu, tapi sebenarnya mereka bisa menemukan potensi yang tepat dan mereka bisa membantu gitu ya, membantu setiap desa wisata untuk bertumbuh lagi gitu ya. Atau misalnya yang tadinya udah nggak semangat, semakin semangat lagi gitu, bisa memberikan kontribusi yang betul-betul dibutuhkan, yang fokusnya di pariwisata tentunya gitu. Jadi itu sih harapan saya, dan juga mudah-mudahan ya pembelajaran ini bisa dilakukan lagi nih sama si basic-basicnya ya, dari middle-nya lagi mereka bisa belajar lagi, dan mereka juga bisa explore lagi, dan mudah-mudahan semangatnya tetap terus ada gitu, karena semangat ini kan yang menjadi apinya gitu kan. Kalau merekanya udah jangankan event, jangankan program, ya udah diem aja gitu, selesai waktu pulang gitu kan. Tapi semangatnya biar terus berkobar, dan nanti titiknya tidak hanya sampai pada saat pemulangan ya, penjemputan lah kita bilang kan, tapi sampai juga ke seminarnya gitu. Jadi semoga hasilnya juga bagus, semua challenge atau tantangan yang diberikan Prodi bisa dijawab dan bisa bisa diokekan lah ya dengan semua tim FPS-nya, tercapai lah semua targetnya. Itu aja mungkin dari saya Mbak Lesi.
Oke, boleh Pak selanjutnya. Ya baik, terima kasih. Ya harapannya sih memang setelah menjalani FPS ini kurang lebih 1 bulan ya di Jaboy di Sabang, sesuai dengan program kerja tadi yang sudah dilaksanakan, harapannya sih satu unggulan tadi terciptanya paket wisata di kawasan desa ini. Karena satu sebenarnya di sana Sabang ini kan setiap tahun itu ada beberapa kapal pesiar atau cruise ship yang singgah sebenarnya. Tetapi karena tidak tahu apa yang dikerjakan di Pulau Weh di Sabang ini, sehingga kapal itu mungkin tidak menginap. Jadi paling lama mungkin singgahnya itu 6 sampai 8 jam sudah berangkat lagi gitu. Jadi dengan adanya paket ini mungkin bisa membuat lebih lama lah ketika kapal pesiar itu singgah ya, sehingga ekonominya juga akan bergerak. Itu sih harapannya, di luar juga wisatawan yang berkunjung yang reguler ya. Kemudian juga nanti mudah-mudahan artikel yang ditulis oleh kelompok ini nanti bisa segera publish ya, minimal di tingkat nasional, dan juga memberikan gambaran lah kepada para pembaca nantinya tentang Desa Jaboy ini. Ya itu sih harapannya, dan mudah-mudahan ke depannya ya ini tetap kita lanjutkan untuk FPS di Desa Jaboy ini, karena kami melihat masih banyak sekali hal-hal yang harus ya bukan dibenahi ya, tapi diperkaya lah ya terhadap masyarakat desa, terutama pengelola wisata lewat kelompok sadar wisata gitu ya, dan pemerintah desa untuk lebih memajukan pariwisata di desa ini ya, walaupun ya jaraknya memang agak jauh dari pusat kota ya, sekitar 11 atau 12 kilometer lah, tetapi perlintasan wisata yang nantinya bisa terus ke ke wisata unggulan di Sabang, yaitu Pantai Iboh gitu. Bisa jadi tidak balik, tinggal lewat gitu ya. Itu harapannya ke depan FPS di Jaboy ini bisa kita lanjutkan dengan kegiatan yang dilanjutkan ataupun kegiatan yang berbeda nantinya. Mbak Lesi, itu kira-kira dari kelompok Bapak, Sabang. terima kasih Bapak Ibu. Nah guys, dari dari harapan yang udah disampaikan tadi, sebenarnya kalau kita simak dengan seksama itu ada clue dan tips untuk EPS berikutnya sebenarnya. Seperti kata Bu Heti tadi, kita kedepannya itu diharapkan bisa lebih kreatif lagi gitu ya Bu. Dengan kreatif lagi kan kedepannya pasti lebih banyak lagi program-program yang dirancang yang lebih baik untuk si desa wisata tersebut, seperti itu. Nah kemudian terakhir nih Bu, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, boleh dong Bu satu kata untuk EPS tahun ini. Apa nih? Apa ya? Mungkin kalau saya ya, semangat. Semangat. Mereka semangat. Oke, semangat guys, semangat. Ibu, apa Bu? Mau hadapin tantangan. Oke, hadapin tantangannya guys. Dari Bapak. Kalau saya boleh 2 kata ya. Boleh Pak. 10 boleh, 10 boleh lah. Untuk Bapak pengecualian boleh Pak. Kalau kelompok di Jaboy ini belajar sambil berwisata. 3 kata lah Asik, ya. 3 kata. Belajar Biasa sambil ya. berwisata. Iya, tapi Oke, asik memang ya. asik. Ayo, Biasa Jaboy yuk, ayo. Boleh. Iya. Luar biasa. Oh tadi saya nggak singgung, kulinernya juga luar biasa di Oh, Jaboy. iya. Kuliner. Kuliner Aceh ya. Apa namanya itu Mbak Lesi? Gulai Aceh ya. Gulai, ya benar Pak, gulai. Gulai ya. Kalau orang Aceh biasanya ngomong kuah belangong Bu. Oh, iya, iya. Kuah belangong. Iya. Kalau ke Aceh wajib cobain kuah belangong ya. Wah, belangong. Ya itu tadi guys podcast kita pada chapter 2 ini yang sudah kita bahas, yaitu Desa Wisata Jaboy, Desa Wisata Silalahi 3, dan Desa Tarabunga. Nah nantikan lagi di chapter 3 akan ada cerita baru dan desa wisata yang baru juga. See you next time, terima kasih. Terima kasih.